Gembirakanlah istri kita. Oh, silakan bapak-bapak rasakan di bulan Ramadan ini. Dzalika dinul qayyimah. Shadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari peristirahatan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, mendirikan sholat subuh berjamaah, melaksanakan suatu perintah Allah yaitu saum Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-28. Harapan kita tidak lain, puasa yang kita dirikan, puasa yang kita tunaikan, solat yang kita dirikan, infak yang kita nafkahkan hanya untuk Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai ketaatan seorang hamba. Apabila kita dalam kehidupan kita selalu apa-apa yang dinomorsatukan adalah perintah Allah, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Karena janji Allah dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, ibadahkah, berdermakah, segala sesuatu yang kita kerjakan, laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah tidak pandang bulu. Kuncinya wa huwa mu'minun, karena keimanan tatkala melaksanakannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajruhum bima kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik lagi dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini yuk kita sama-sama syukuri nikmat dari Allah. Besar kecil adalah ketetapan Allah yang patut kita syukuri. Insya Allah apabila kita mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya, la in syakartum la azidannakum, janji Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan menambah kenikmatan-kenikmatan itu. Semoga kita tergolong orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada subuh ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sering kita dengar yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Zikrullah dalam kitab Arba'in, hadis yang ke-19, ittaqillah haitsuma kunta wa'atbi syai'atul hasanah tumbuha wa khaliqin nas bi khulqil hasan. Itulah kunci kehidupan. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh seorang sahabat yang dianggap rendah dari sahabat-sahabat yang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dengan meneliti hadis itu, asbabul furuznya, yang namanya hadis adalah asbabul furuz, kedudukan hadis itu muttafaqun alaih, di atas daripada sahih. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? 3 persoalan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi apabila kita dalam kehidupan kita ada perintah Allah, salatkah, puasakah, zakatkah, dan lain-lainnya, maka kerjakanlah itu semua. Dalam Al-Quran, bisyarra wa dharra, dalam kondisi senang, dalam kondisi sempit sekalipun, maka apabila panggilan Allah, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya menemukan 98 ayat tentang ketakwaan kita kepada Allah. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan kita dalam kehidupan kita. Salah satunya tadi saya dalam surat Ali Imran disampaikan kewajiban kita dalam kehidupan di muka bumi ini, dalam rangkaian daripada ittaqillah haitsuma kunta, bahwa kita mempunyai kewajiban-kewajiban dalam kehidupan kita. Apa itu kewajibannya? Dalam ayat tadi, dalam muqaddimah, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan, tetapi niatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Apabila dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, apapun yang diperintahkannya kita kerjakan, tetapi kita mempunyai suatu perkara yang mempunyai kekuatan sebanding dengan Allah, atau sedikit pun dia mempunyai kekuatan, bahwa itu kekuatan itu adalah bukan milik Allah tetapi milik makhluk yang lain, itu namanya musyrik. Maka kita dianjurkan ucapan yang paling mulia, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah
hanya dari Allah. Dan tidak ada daya dan upaya untuk menjauhkan diri daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan kalimah la haula wa la quwata illa billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setelah kita melaksanakan sesuatu pekerjaan, ibadahkah, sosialkah, bukan saja diakhiri dengan kalimah alhamdulillah, disambung dengan ucapan la haula wa la quwata illa. Segala sesuatu yang kita kerjakan tadi memuji Allah, tetapi ditambah dengan bahwa apapun yang kita kerjakan tadi tidak ada kekuatan, hanya kekuatan itu milik Allah. Nasnya ada dalam al-hadis. Setelah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, disambung dengan ucapan la haula wa la quwata illa billah. Itu salah satu tanda syukur kepada Allah dengan lisan kita. Wala tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, janganlah sekali-kali engkau berbuat kemusyrikan, mempercayai apa-apa yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kita. Dia mempunyai kekuatan, benda hidup, benda mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kita batal. Ibadah kita batal. Tidak ada nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kita, kecuali segera bertobat kepada Allah dengan ucapan astagfirullah, dengan ucapan taubatan nasuha, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apabila kita dalam konteks tadi saya sampaikan mempunyai kekuatan segala sesuatu yang kuat di lain selain daripada Allah, kita beristighfar dan kita memohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang selalu menyegerakan membersihkan diri kita dengan membaca istighfar, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala siapkan surga yang luasnya di antara langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, perbanyaklah istighfar. Rasulullah dalam hadis 70 kali, dalam hadis yang lain 100 kali. Perbanyaklah istighfar untuk membersihkan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Tetapi apabila kita telah berbuat segala sesuatu, endingnya dalam kehidupan kita, janganlah bangga dan janganlah sombong apa-apa yang telah kita kerjakan. Wala tusyriku bihi syai'a. Yang ketiga, kewajiban kita dalam rangka ittaqillah haitsuma kunta, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. 3 tingkatan setelah ibadah kepada Allah, setelah menjauhkan diri daripada kemusyrikan. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Apabila dalam kehidupan kita konteksnya kita selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisyarra wa dharra, seperti tadi saya sampaikan, tetapi
durhaka terhadap kedua orang tua, batal ibadah kita. Batal ibadah kita. Maka wajarlah jemaah yang dimuliakan Allah, satu hadis muncul dalam rangka ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridha walidain wa suqullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah terhadap hamba-hambanya tergantung keriduan kedua orang tuanya. Murkanya Allah terhadap hamba-hambanya tergantung kemurkaan daripada kedua orang tuanya. Insya Allah apabila dalam kehidupan kita selalu bakti terhadap kedua orang tua, bakti kepada orang tua itu bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan materi. Barangkali sebagian dari materi bisa, tetapi dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Maka wajarlah orang tua kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah doa kita, doa orang tua kita kepada putra putri kita, ingin menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imam, dan menjadi imam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita yang ketiga adalah wabil walidaini ihsana. Berusahalah semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menyenangkan kedua orang tua. Jangan sebaliknya, menyakiti orang tua, meneteskan air mata orang tua daripada perilaku-perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap hamba-hambanya yang durhaka kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Yang keempat, dianjurkan untuk wabidil qurba, mampu berbuat baik terhadap keluarga kita. Jadi apabila kita mampu berbuat baik terhadap diri kita, mampu berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, usahakanlah, karena itu perintah Allah, mampu berbuat baik terhadap keluarga kita, menyenangkan keluarga kita. Malah jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membagi rezeki, barangkali sesuatu yang menyenangkan orang lain, maka berbagilah terhadap keluarga kita. Jangan sampai kita keperduli kepada keluarga yang lain, tapi keluarga kita diabaikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kata Syekh Al-Qurtubi, dia batal dalam segi ibadahnya. Wabidil qurba, berbuat baiklah kepada kepada keluarga kita. Yang kelima, wal yatama, dan kita harus mampu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang memuliakan anak-anak yatim, barang siapa yang menggembirakan anak yatim,
dia akan bersama-sama di surga VIP. Rasulullah sampai mengisyaratkan tangannya, mengangkat tangannya, akan bersama-sama di surga bagikan telunjuk dan jari tengah. Allahu Akbar. Insyaallah, mudah-mudahan saya memberikan masukan kepada pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan, peduli kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Infak, sedekah, zakat mal barangkali sekaligus. Apabila anak yatim itu du'afa, termasuk fuqara dan masih berhak mengeluarkan zakat mal kepada anak-anak yatim itu dalam kondisi anak yatim itu du'afa, fuqara dan masakin. Tetapi ada tingkatannya yang namanya anak yatim. Di usia 15 tahun, di usia 9 tahun kalau perempuan, baru ditinjau daripada kehidupannya, keluarkanlah, bantulah dia. Kita akan menyesal kalau kita tidak membantu anak-anak yatim di lingkungan kita. Wal yatama wal masakin. Yang kelima, peduli kepada fuqara dan masakin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, seksi sosial dan kemasyarakatan Yayasan Masjid Al-Furqan sudah mendata para du'afa yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah, setiap hari Senin kalau gak salah dan Jumat dia mengambil beras di ATM. Beratnya berapa kilo? 4 liter. 4 liter ya, itu 4 liter. Informasi sudah ada 70 ya. Berapa? 70. Subhanallah. 1 pekan 2 kali. Itulah barangkali kepedulian Yayasan Masjid Al-Furqan kepada para du'afa yang di lingkungan kita. Tetapi perlu juga du'afa yang telah menerima infak dan sedekah yang kita kucurkan untuk du'afa itu diajak kembali, bisa menulis surat bahwa di Al-Furqan itu ada ta'lim dan ta'lim, ada pengajian, yuk memamurkan masjidnya. Jadi yang satu memberi, di sana ada kotak-kotak amal. Jadi saya kesempatan untuk bicara, maka sebagian lain untuk menerima. Terima kasih, terima dari orang-orang yang agniya dan kasih kepada orang-orang yang du'afa. Itulah perintah Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wal yatama wal masakin. Yang ketujuh, wal jaridil qurba. Kita harus peduli kepada tetangga-tetangga kita. Kebaikan kita akan terlihat oleh, mohon maaf, nilai daripada tetangga-tetangga kita yang peduli kepada diri kita. Bukan kita ingin dinilai oleh tetangga, tetapi kewajiban kita apabila kita baik terhadap tetangga-tetangga kita yang ada di hadapan kita. Berapa kata Rasulullah tetangga kita? 40 ke depan, 40 ke samping, kiri dan kanan termasuk ke belakang. Itulah tetangga kita yang harus diperdulikan oleh kita. Rasulullah SAW sering kepada istrinya untuk membuat sayur diperbanyak kuahnya agar tetangga-tetangga yang menghirup barangkali aroma sayur itu merasakan nikmatnya sayur. Sampai seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya. Apalagi jemaah yang dimuliakan Allah, kita memasak barangkali dengan porsinya di rumah itu ada 4 porsi, maka kita tambah, jadikanlah 8 porsi
yang 4 porsi bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Insya Allah kalau kita baik terhadap tetangga kita, peduli kepada tetangga kita, yakin dan seyakin-yakinnya apabila dalam kondisi senang, apabila dalam kondisi kesempitan, tetangga yang pertama hadir di rumah kita. Tetapi sebaliknya, jangan mengharap apabila kita tidak peduli kepada tetangga kita, dalam kondisi senang, dalam kondisi sempit pun, apabila tetangga kita diundang, dia lebih banyak nampaknya apa? Mencari kesibukan di luar, tidak memperdulikan tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya tidak peduli kepada tetangganya. Wajarlah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau akan naik ke mimbar di bulan Sya'ban. Kalau mimbarnya Rasulullah kan naik, ini namanya bukan mimbar, ini podium ya. Yang namanya mimbar itu ke depan naik. Banyak masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, Masjid Al-Muhsinin sudah mimbar Rasulullah. Ini namanya podium, bukan mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangganya 3, ada ketetapannya membuat mimbar. Mimbar Ali di tengah, mimbar Rasulullah ada. Di akhir daripada Jumat bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menaiki tangga yang pertama, Rasulullah berhenti. Lalu dengan ririhnya Rasulullah amin, menyatakan amin, mengucapkan amin. Sehingga para sahabat yang di belakang itu bertanya-tanya, apa gerangan Rasulullah SAW mengucapkan amin. Lalu naik lagi ke tangga kedua, Rasulullah berdiam karena mendengar doa demi doa malaikat Jibril alaihissalam sedang berdoa. Setelah terhenti doanya, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga yang ketiga, berbalik kepada para sahabat, dia terhenti kembali dan dia menyatakan amin. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apa gerangan tadi mengucapkan amin 3 kali tatkala Rasulullah akan berkhutbah? Para sahabat, saya mendengar malaikat Jibril sedang berdoa, maka aku aminkan doanya. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima amal ibadah puasanya bagi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka saya tekan, amin, kabulkanlah doa Jibril alaihissalam. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima amal ibadah puasanya bagi suami istri yang selalu cekcok dalam kehidupannya. Bukan saja di bulan puasa, tapi di hari-hari biasa wajarlah kita selalu berdoa atau mendoakan orang lain, teman kita kah, anak kita kah, semoga menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Syakinah apa? Ketenangan. Mawaddah, kebahagiaan. Warahmah, keberkahan. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupannya? Kalau itu piring selalu terbang, gelas selalu terbang, ucapan-ucapan binatang-binatang keluar, tidak akan muncul malaikat itu di rumah kita.
karena selalu cecok. Yang terakhir doanya, ya Allah, jangan diterima amal ibadahnya bagi muslim dan muslimat atau tetangga dan tetangga tidak mau akur dalam kehidupannya. Tuh. Dan dengan nas itu, nas dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk walzaril qurba, berbuat baiklah terhadap tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita diasingkan oleh tetangga kita, tidak peduli kepada siapa, kepada tetangga kita. Kalau kita peduli, insya Allah dimanapun kita berada akan bertanya, Bapak, saya mau berkunjung ke rumahnya Bapak Robi. Di mana Bapak Robi? Oh, di sebelah sana, Pak. Kenapa? Karena dia mengenal siapa itu Bapak Robi. Insya Allah, walaupun mohon maaf, silakan kita kembali kepada kampung halaman kita dulu. Satu desa, malah mohon maaf satu kecamatan sekalipun dulu. Ya. Kalau kita bertanya kepada suatu tokohkah atau seseorang, karena dia selalu apa? Berkumpul dengan tetangga, berkumpul di pengajian-pengajian, bertanya, Bapak yang namanya rumahnya Bapak Hasibuan sebelah mana? Oh, di sebelah sana. Kalau di sebelah sana, kata orang Tasik itu mohon maaf dekat, tapi oh sebelah sana itu jauh. Kalau nunjuk itu jauh, kalau dekat, oh Pak sebelah sana itu dekat. Itu. Tetapi dia mengenalnya. Kenapa? Karena kesolehannya, karena selalu berkumpul. Maka tadi dalam hadis yang ketiga tadi saya sampaikan, belum selesai. Ittaqillah haitsuma kunta, baru saya jabarkan ini. Wal zaril qurba wal zaril zunub. Yang ketujuh, kita dianjurkan untuk berbuat baik lagi kepada tetangga-tetangga yang jauh. Yang jauh itu apa? Yang tidak seiman. Yang tidak seiman pun kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan konteks tanda kutip lain akidah. Apabila menyangkut akidah, toleransi itu kita batalkan. Jangan sampai kita mohon maaf besok di tetangga saya, insya Allah gak kedengaran barangkali, lebih dulu dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri Pak Ustaz, Pak Sodik, selamat Idul Fitri. Jangan sampai kita mempunyai apa namanya utang kepada dia tatkala tanggal di bulan Desember, tanggal yang sudah ditentukan, kita mengucapkan dulu dia pernah mengucapkan sholat Idul Fitri kepada kita, selamat Idul Fitri. Saya merasa punya utang, selamat apa yang diucapkan kepada dia. Itulah batal toleransi seperti itu. Maka jangan yang dimuliakan Allah, sekarang di media kan ya banyak sekali toleransi yang kebablasan. Saya sampaikan itu, walaupun menyinggung barangkali saudara-saudara saya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mohon maaf melarang masuk ke tempat ibadah di luar daripada Islam, dilarang. Apalagi membersihkan tempat ibadahnya, ada larangannya. Silakan buka dalam hadis itu. Apalagi membersihkannya, sarana-sarana ibadahnya, larangan itu. Itulah mohon maaf saya sampaikan, itulah toleransi yang kebablasan. Lakum dinukum waliyadin. Wal zarilul qurba wal zaril zunub. Yang kedelapan, wasahibi bil zam. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapa? Sahabat-sahabat kita.
teman-teman kita, teman yang baik, teman yang seiman, apalagi teman yang di luar daripada seiman kita tetap dianjurkan sama, agar kita mampu berbuat baik juga. Sohib kita nomor satu kan. Barangkali bisa saja setelah keluarga kita adalah sohib kita, dalam kondisi kesenangan, dalam kondisi mohon maaf apabila mendapatkan musibah, sahabat kita perlu dibantu. Jangan sampai mohon maaf barangkali kita reuni. Saya ada penggerak dari bawah, teman saya namanya Nan, akan mengadakan reuni SD. Reuni SD. Alhamdulillah sampai sekarang udah banyak. Nah, di sana kita berbagi. Yang beruntung akan memberikan. Niatnya akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak beruntung. Niatnya baik. Bukan niatnya reuni itu begitu aja. Wah, ramai, apalagi ada musik, tapi mengumpulkan dana dari teman-teman kita yang berhasil untuk membantu teman-teman kita yang tidak berhasil, karena yang namanya ekonomi itu berbeda. Wasahibi bil zambi wabnis sabil. Kalau kita pulang kampung, teman-teman kita setelah kita berbuat baik terhadap kedua orang tua dan saudara-saudara kita, teman-teman kita lah yang harus dirangkul. Kadang-kadang teman-teman kita yang tidak berhasil kan, mohon maaf, dia risih, dia malu, menegur pun malu. Kita yang harus merangkulnya apabila kita diberikan wal zaridul qurba wal zarid zunubi wasahibi bil zambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum, kata Allah. Dan berbuat baiklah kalian kepada apa-apa yang kalian punya. Punya istri, berbuat baiklah kepada istrimu. Hak seorang istri kepada hak seorang suami kepada istri kita. Ada kewajiban dan kewajiban kita. Mampu mengajak istri kita. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah kewajiban kita terhadap istri kita. Jangan sampai keluarga kita, apa yang kita punya diabaikan, biar. Jangan, apalagi mohon maaf kita meninggalkan keturunan kita yang lemah dari segi ekonomi, dan lemah daripada keimanan, dan lemah daripada ilmu, kita tanamkan. Maka kita wajarlah kewajiban hakul walid ala walid khamsatun. Hak orang tua kepada anak ada 5 perkara. Yang pertama, berikanlah nama yang baik sebagai doa. Yang kedua, berikanlah rezeki yang halalan dan thayyibah, agar anak-anak kita mampu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau anak-anak kita diberikan rezeki yang mohon maaf, yang haram, jangan harapkan anak-anak kita mampu mendoakan kedua orang tuanya. Pasti akan terlihat dalam kehidupannya, karena rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang halal, sehingga akan masuk ke seluruh syaraf-syaraf kita menjadi darah. Maka perilaku tangannya akan berbuat, ucapannya akan berbuat yang dilarang oleh Allah, pendengarannya akan dibuat. 3 organ tubuh yang selalu saya sampaikan, telinga kita, mata kita, dan hati kita akan tertutup dengan rezeki yang halal, yang haram itu. Dan yang kedua juga, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, rezeki yang haram aja akan tertolak doa-doa kita. Rezeki yang subhat bukan hak kita,
akan tertolak doa-doa kita. Mana yang subhan? Ada kisah yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang raja, tetapi ingin menjadi ulama yang syufi. Maka dia tinggalkan kerajaannya, lalu dia mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dia hijrah ke Makkah. Ibrahim bin Adham tidak membawa apa-apa, hanya baju dan untuk penggantinya. Datangnya ke Mekah, dia menjadi seorang tukang kayu. Ibrahim bin Adham itu mencari rezekinya dengan keringatnya, bukan bawaan dari kerajaan emas dan permata, uang barangkali di dompet atau kalau sekarang ATM dan lain-lain. Dia mencari rezekinya menjadi tukang kayu. Pada malam hari dia selalu muhasabah. Pada malam hari selalu tak ikut taklim. Kalau di masjid kan, di Masjidil Haram ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Di Hijr Ismail sebelah kanannya ada di sana taklim, khusus taklim. Jadi tingkatan kedua naik itu di Hijr Ismail. Dia selalu mengikuti dan mengikuti, menimba ilmu. Sudah merasa ilmunya banyak yang diterima, maka dia belum hijrah juga ke Makkah, ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah pun dia selalu mengikuti taklim. Taklim yang diadakan di Masjid Madinah itu, di Nabawi, adanya sebelah kanan. Kalau kita barangkali di namanya ada pintu Jibril, nah itu yang lurusnya langsung ke makomnya Rasulullah. Di sana ada khusus taklim. Itu. Jadi gak ada di tempat-tempat lain, ada di khusus taklim. Saya beberapa kali ikut taklim di sana. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah, Pak Rizal gak ada ya, ada Pak Eko, saya ikut taklim. Dan sahabat saya mendapatkan mushaf Al-Quran karena pertanyaannya dari Syekh itu. Subhanallah, kenang-kenangannya. Walaupun kenang-kenangan disimpan, bukan dibaca dan dibaca, tapi syarahnya sangat bagus sekali. Mengikuti di sini kan ada namanya, sekarang sudah tidak dibaca lagi, yang namanya tafsir As-Sabuni, Soffatut Tafasir. Itu melebihi daripada Soffatut Tafasir. Insyaallah setelah Syawal saya akan mencari Pak Robi, cari ustadz yang ahli tafsir, melanjutkan daripada namanya tafsir Soffatut Tafasir. Tetapi ingin rinci satu ayat subuh, satu ayat cukup, tapi tafsirnya dibaca gitu. Enggak rok-telok, hanya secara global aja. Iya, ingin tolong bantu karena sangat bagus untuk kehidupan kita. Soffatut Tafasir. Lalu setelah itu Ibrahim bin Adham, jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke Mekah setelah di sana kisahnya tidak disebutkan siapa guru-guru atau namanya syekh-syekh yang beliau taklimkan, tetapi berbatu banyak sekali. Kembali lagi ke Mekah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, setelah dari Mekah, lalu dia kemana lagi saya harus mencari ilmu. Maka beliau hijrah lagi ke Palestina, yaitu ke masjid apa yang di Palestina, Pak Robi? Oh, ibu-ibu ngantuk ya? Bapak-bapak ngantuk juga? Dengarin ceramah Pak Sodik. Udah gak kenal ya. Apa? Masjid apa? Al-Aqsa tuh. Nah, itu Masjid Al-Aqsa. Bukan saya gak tahu, ingin interaksi aja. Masjid Al-Aqsa.
Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala mau berangkat ke Masjidil Aqsa, Ibrahim bin Adham membeli pembekalan yaitu namanya kurma dari hasil menjadi tukang kayu di Makkah dan di Madinah pun, sampai beliau itu menawarkan jasa ke penduduknya, padahal itu seorang raja. Membeli kurma. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Dikeluarkanlah uang sekian beberapa dirham. Tetapi Ibrahim bin Adham yang namanya manusia al-hayat, mempunyai kesalahan, kehilapan, ada sebutir kurma di bawah di pasir. Boleh dikatakan kalau zamannya dahulu kan belum dipelur dan lain-lain, apa di bawah, diambilnya oleh Ibrahim bin Adham lalu dimakannya. Itulah barang syubhat, barang kepunyaan orang tetapi kita mengambilnya. Maka wajarlah jamaah yang dimuliakan Allah, serendah-rendahnya azab Allah, azab Allah apabila kita mengambil barang hak orang lain untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi kita. Mengambil hak orang lain, barangkali mohon maaf, kadang-kadang kan mohon maaf kalau habis makan ada aja ganjelan-ganjelan kita, lalu ada pohon-pohon ya di sekitar kita lewat, mengambil pohon itu hak orang lain, kita membersihkannya. Apa azabnya Allah tatkala dia dimasukkan ke alam, mendapatkan azabnya, kakinya menginjak bara-bara neraka dan mohon maaf ubun-ubunnya mendidih. Allah, itu azabnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, singkat, setelah Ibrahim bin Adham hadir di Masjidil Aqsa, izin kepada takmir yang ada di Masjidil Aqsa, tidak sembarangan tuh. Cobalah azabnya Ibrahim bin Adham, izin kepada, karena ingin bukan menetap, ingin itikaf di masjid itu, ada azabnya. Maka baca kitab Minhajul Muslim, itu adab dan adab. Izin saya akan menginap di Masjidil Aqsa beberapa hari, diizinkan. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Di malam dengan keheningannya Ibrahim bin Adham mendirikan sholat, bisa dikatakan sholat sunnah, apakah tahajudkah? Lalu dia berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, dan mendoakan siapa? Rakyatnya yang ditinggalkan. Dalam kesunyian itu terdengar, mulai saat ini doa Ibrahim bin Adham tidak dikabulkan oleh Allah. Mendengar seperti itu, Ibrahim bin Adham segera melihat, menoleh ke kiri dan ke kanan. Di Masjidil Aqsa tidak ada seorang pun manusia, tetapi terdengar kalimat itu. Karena dia telah memakan barang yang syubhat sebelum dia meminta izin kepada yang mempunyai barang itu, doanya akan tertolak oleh Allah Subhanallah. Di sana maka Ibrahim bin Adham muhasabah, menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, rezeki apa yang saya niatkan, sehingga kemarin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, doa-doa kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat mulai saat ini Ibrahim bin Adham doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memakan bukan barang haknya. Mengevaluasi diri, dia merasa, oh, apakah itu kurma, satu butir kurma yang kita makan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saat itu
Ibrahim bin Adham pamit kepada takmir Masjid Aqsa. Segera, mohon maaf perjalanannya berapa lama itu bakal jalan, wallahu alam, dari Masjidil Aqsa kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah, yang di sampingnya ada tukang bapak-bapak yang jualan kurma itu. Kemarin kita tahu tahun 2007 masih ada yang namanya pasar seng. Kalau sekarang udah gak ada. Kalau di sini sekarang pasar tradisional, kualitasnya bagus-bagus tapi murah ya. Di pasar seng sekarang udah gak ada pasar seng. Informasi seperti itu. Hadirlah di Makkah, dicarilah orang yang pernah berdagang di sini, tetapi sudah berganti, bukan orang tua lagi. Maka ditanyalah, wahai fulan, yang dulu jualan di sini kemana? Oh, itu ayah saya. Tetapi ayah saya sudah wafat, sudah kembali ke hadapan Allah. Ya Allah, untuk apa? Sohib bertanya kepada orang tua, apakah orang tua saya mempunyai salah sampai seperti itu? Apakah orang tua saya mempunyai utang dan piutang? Tidak, malah saya ingin meminta ridhonya karena pernah waktu saya membeli kurma, ada hak, ada kurma yang ada di bawah, saya makan. Saya meminta izin kepada ayah Anda, tapi ayah saya sudah meninggal dunia. Kalau begitu saya minta izin kepada pewaris orang tua, yaitu Anda sebagai putranya. Kata putranya itu, saya ridhokan kurma yang dimakan oleh sohib saya, tetapi saya tidak tahu yang namanya kakak saya, adik saya ada. Karena itu adalah hak waris kita, waris orang daripada orang tuanya. Maka ya jemaah yang Ibrahim bin Adham satu persatu putra-putranya penjual kurma itu minta izin hanya sebutir kurma. Setelah selesai meminta izin itu, jemaah yang dimuliakan Allah, Ibrahim bin Adham sujud syukur di Masjidil Haram, lalu berdoa kembali kepada Allah. Terdengar kembali, mulai saat ini doa Ibrahim bin Adham telah diridhokan oleh Allah dan diterima oleh Allah, karena dia telah menyelesaikan perkara dengan hablum minan nasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, wal zaril qurba wal zaril zunub was sahibi bil zambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Berbuat baiklah kepada apa yang kalian punya. Punya istri, berbuat baiklah terhadap istrimu. Jangan sakiti istri kita, gembirakanlah istri kita. Oh, silakan bapak-bapak rasakan di bulan Ramadan ini, sebelum kita itikaf, istri kita dari pagi hari dia sudah menyediakan untuk santap berbuka. Di malam hari dia membangunkan suaminya, membangunkan putra-putrinya untuk bersahur. Apabila kita seorang suami mampu menyakiti istri kita sampai menangis istri kita dengan perbuatan kita, bimakan yaksibun, yakin haram hukumnya masuk surganya Allah. Haram hukumnya masuk surganya Allah. Apabila suami bukan saja durhaka saja kepada kedua orang tua kita, tetapi kepada istri kita pun sama. Rasakan bapak-bapak, begitu dimuliakan kita oleh istri-istri kita. Tetapi sebaliknya, apabila istri mempunyai suami, berbaktilah kepada suami. Maka kata Rasulullah SAW, istri yang solehah salah satunya qaulun ma'ruf,
wa maghfiratun, ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lisan istri kita lebih rendah daripada suami kita, qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan banyak sekali memaafkan suami kita. Itulah tanda-tanda yang dua adalah istri-istri yang solehah. Wazaril kurba wazaril zunubi wasahibi bil zambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum. Saya ulangi, berbuat baiklah terhadap anak-anak kita, karena kita mempunyai amanah dari Allah. Didiklah anak-anak kita. Tadi saya sampaikan khamsatun, 5 perkara. Baru nama yang baik, rezeki yang halalan thayyiban, ilmu, i'mal di dunya ka i'mal li akhiratika, tanamkan kepada anak-anak kita. Yang keempat, lindungilah anak-anak kita. Dan yang terakhir, nikahkan anak-anak kita. Apabila sudah menemukan jodohnya, segerakan. Maka kalimat disegerakan untuk menikahkan putra-putri kita apabila sudah menemukan jodohnya. Tentunya jodohnya yang apa? Yang soleh dan soleha. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ayat itu ditutup oleh Allah. Di sana ada waqaf. Apabila kalian sudah berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan-kebaikan yang telah saya sampaikan, jangan sombong dan jangan bangga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bangga. Jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, semoga puasa yang telah kita sama-sama laksanakan 27 hari, ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Hanya ketaatanmu kami melaksanakan ibadah kepadamu. Dan ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan kepada kami, mampu menyelesaikan Ramadan pada tahun ini. Dan jadilah kami orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya Rahman wa'fu anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisyirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi nuril Fatiha wa bi hidayatil Fatiha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tahassuana wa tadarru'ana wa tammin taqsiruna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Malika Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir, mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan, mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.